Dongeng unik Lala. Halo, kembali ke aktivitas awal lari pagi. Nah, untuk mengurangi berat badan biar langsing. Sambil lari, kita sambil bercerita, berdongeng tentang sang SP. Sang SP Ratu Adil. Bus. Ada bus. SP Ratu Adil, sebutan itu tentu tidak sekedar nama nggih. Melambangkan satu sifat sejati, yaitu adil, benar-benar adil. Pernah ada teman saya bilang, Ratu Adil itu benar-benar adil, tidak pandang bulu, dan disangka karena dia merasa budak jenggotan. Loh, saya bicara atau berdongeng itu mengenai Ratu Adil yang tidak hanya isapan nama. Sang Ratu Adil menikah, mau nanti itu juga ada, mau kasihnya, mau orang saudaranya, mau bahkan leluhurnya, kalau tidak benar, dia tidak peduli. Karena sang SP menikah digembleng oleh alam, digembleng oleh leluhur, digembleng oleh segala kehidupan, dikeplek-keplek no, dibles-bles no, untuk menjadikan mempunyai sifat adil yang sejati, sifat termulia. Kalau masih terbawa perasaan, terus yang dekat dapat privilege atau keistimewaan, tidak, saudara. Ratu Adil itu benar-benar adil, tidak begitu. Wong dia sendiri aja, kalau dia merasa salah, tidak benar, dia akan mengadili sendiri kok, menghukum dirinya sendiri kok. Gimana kalau Anda masih terbawa egoisme? Ya bukan Anda. Dalam dengan saya loh nggih. Nggak tahu kalau dalam cerita yang lain atau kisah yang lain. Pengatur kemawon. Saya nggak mau diatur-atur. Kalau sampean pengen ngatur saya, atur genti lempora, ngono loh. Jangan merasa paling benar. Terus saya nggak mau diatur, dibilangin merasa paling benar. Lah sampean sendiri apa nggak merasa begitu? Ya, mampulah sedikit saja seperti sang Ratu Adil menikah. Setidaknya kita dalam circle beliau, ngoten lah. Kalau orang yang sudah durung-durung berambisi dan merasa SP, ya gimana dalam misalkan satu kelompoknya satu bilang, saya bilang 8 itu merasa pemimpinnya semua nggak bisa kompak, ya berarti meskipun Anda benar, Anda bukan berada di circle saya, karena tidak sevibrasi. Kalau di kelompok saya misalkan di itu kompak. Kalau saya sudah biasa dengan kekompakan. Kalau Anda tukang ngeyel, inginnya perbedaan itu indah, ya silahkan. Saya nggak ngelarang itu, silahkan berpikir sendiri, nggak usah memaksakan diri ke saya. Silahkan Anda mau suka berbeda, berdebat, itu sudah bukan circle saya gitu loh. Orang suka maksa-maksa gitu,
Saya bilangnya maksa, enggak, saya enggak maksa. Saya hanya mau berkumpul dengan yang seubrasi dengan saya, yang kompak dengan saya. Saya enggak membicarakan SP kalau soal begini. Anda yang merasa SP dan sukanya berdebat, ya silahkan. Bukan urusan saya. Saya nggak mau, jangan tarik saya dalam kelompok Anda, gitu loh. Saya nggak masuk ke kelompok manapun. Selama saya tidak merugikan orang lain, ya why not? Mengaten. Kalau saya ngeyeli orang lain, berarti saya merugikan orang lain. Orang nggak mau kok dipaksa-paksa. Nggak mau kritik loh. Jangan suka kritik. Meskipun Anda dikritik juga mau. Itu punya kelompok sendiri sudah. Anda circle-nya sudah berbeda. Mengkaten. Saya tuh nyamannya yang kompak. Nyamannya itu nggak ada perdebatan, saya sekata, saling memahami. Begitu. Kalau saya, tentunya beliau sang SP menikah akan mencari pasangannya juga yang seperti beliau. Tentunya yang beliau itu setia, bukan pengguna selir-selir dan bagaimana. Pasangan sang SP menikah ya beliau yang seimbang dengan beliau. Sifat baik, setia dan tidak setia itu ya baik setia. Mau saya dibilang ajaran sesat ya silahkan, minggiro. Kalau sang SP itu setia, itu jadi contoh yang baik. Dan pasangannya juga harus setia. Jika dia hanya mencari yang cantik, yang gemoy, yang oke, bisa dibeli. Loh, SP itu gak bisa dibeli. Kalau dia maunya bisa membeli cintanya, berarti cintanya bisa dibeli. Kekasihnya itu bisa dibeli. Kalau kekasihnya bisa beli, berarti SP bisa dibeli. Gitu saja loh. Simple. Kok bingung? Kalau sifat Anda menginginkan menjadi seorang raja adalah karena ingin berpesta pora, melampiaskan hawa nafsunya, membeli perempuan, membeli dengan karena merasa kaya, merasa punya kedudukan sehingga siapapun mau. Ya berarti itu yang sampean beli murah karena masih bisa dibeli, gitu loh. Masih silo oleh kedudukan dan sebagainya. Kalau SP seleranya masih seperti itu, seleranya murahan karena materi, kedudukan dan sebagainya, ya berarti bukan pasangan SP ya murah. Sang SP berarti itu murah, dan SP itu tidak murah. SP itu barang langka, bukan barang hati yang langka, hanya ada satu di dunia, dan pasangannya pun seimbang dengan beliau. Dan kita para penghukum SP itu harus bisa menyontoh sikap beliau yang digambarkan keadilannya dan kebijaksanaannya, kemuliaannya. Nggak perlu harus tahu orangnya, karena leluhur kita mengajarkan budi pekerti, ya maksudnya seperti itu, mengetahui sifat kemuliaan. Muliakanlah diri kita dengan sifat-sifat yang mulia, tidak mencarinya dengan instan. SP itu dikeplek-keplek no, sak sembarangnya. Saya sudah pernah bilang, SP itu dibanting-banting, dikeplek-keplek no, ngalor ngidul kiwa tangan isap dhuwur, temek sik dulek-dulek no, seperti itu. Dia tidak akan membiarkan perjuangannya rusak atau dikotori dengan hal-hal receh. Mangkatan sederek, mugi-mugi bisa memahaminya. Tapi saya yakin bagi para jiwa sejati, jiwa mulia, jiwa baik akan memahami maksud saya. Yang tidak memahaminya paling nyinyir. Dan itu derita lo yang gak paham-paham, gak mudeng-mudeng tapi merasa SP. Rahayu, perbaiki